Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota Nur Fadila Padli dan Fitri S. Baiklah, dalam video ini kami akan membahas mengenai proposal penelitian yang telah diberikan sebagai tugas pengganti final dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Maskapai Penerbangan Studi Kasus pada Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia dan Singapore Airlines. Ya, kita akan beralih kepada bab 1 pendahuluan, di mana latar belakangnya pada zaman sekarang ini mengadakan perjalanan jauh dari satu tempat ke tempat lainnya membutuhkan waktu yang sangat lama apabila menggunakan sarana transportasi darat dan laut. Sehingga untuk mengurangi waktu perjalanan, alternatif menggunakan pesawat udara merupakan pilihan banyak masyarakat sebagai transportasi untuk bepergian. Tidak hanya menghemat waktu, menggunakan pesawat udara juga bisa menghemat biaya perjalanan dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Untuk menunjang kebutuhan masyarakat dalam bepergian menggunakan transportasi udara, terdapat beberapa maskapai yang tersedia. Salah satunya adalah maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan maskapai penerbangan Singapore Airlines. Menurut Airline Index pada tahun 2002 yang termasuk kategori maskapai penerbangan dengan ketepatan waktu terbaik di Asia Tenggara, yaitu maskapai Singapore Airlines menempati peringkat sebagai maskapai internasional terbaik. Singapore Airlines mencatat salah satu tingkat pembatalan terendah selama 2021 dengan hanya 0,94%, dipasangkan dengan tingkat kedatangan tepat waktu yang solid sebesar 86,04%. Capaian ini sekaligus menjadikan Garuda Indonesia sebagai satu-satunya maskapai penerbangan yang mendapat penghargaan ini hingga ke-6 kalinya. Meski maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Singapore Airlines mendapatkan beberapa penghargaan dan dianggap sebagai maskapai yang terkemuka di negara masing-masing, yaitu negara Indonesia dan Singapura. Berdasarkan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk mengalami kerugian hingga meningkat pada tahun 2023 dan Singapore Airlines mengalami kerugian pada tahun 2019 sampai 2020. Menurut PT Garuda Indonesia Tbk mencatat kerugian Garuda di paruh pertama tahun ini disebabkan oleh beban penjualan, beban umum dan administrasi, serta beban bunga utang yang lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Di kuartal 1 2023 ini, beban penjualan Garuda tercatat sebesar 51,58 US dollar, sedangkan tahun lalu hanya 24,31 juta US dollar. Berdasarkan peristiwa tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis perbandingan kinerja keuangan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Singapore Airlines dengan menggunakan rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio nilai pasar. Yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu apakah ada perbedaan debt to equity ratio atau DER terhadap kinerja keuangan antara maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines. Poin yang kedua yaitu apakah ada perbedaan rasio net profit margin atau NPM terhadap kinerja keuangan antara maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines. Poin yang ketiga yaitu apakah ada perbedaan rasio return on equity atau ROE terhadap kinerja keuangan antara maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines. Baik selanjutnya yaitu poin keempat, apakah ada perbedaan rasio earning per share atau EPS terhadap kinerja keuangan antara maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines. Poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu apakah ada perbedaan rasio Prince Earning Ratio atau PIR terhadap kinerja keuangan antar maskapai. Tujuan penelitian yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian juga ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu untuk mengetahui perbedaan rasio debt to equity ratio atau DER
PER terhadap kinerja keuangan antar maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines. Poin yang kedua yaitu untuk mengetahui perbedaan rasio net profit margin atau NPM terhadap kinerja keuangan antar maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines. Poin yang ketiga yaitu untuk mengetahui perbedaan rasio return on equity atau ROE terhadap kinerja keuangan antar maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines. Poin yang keempat yaitu untuk mengetahui perbedaan rasio earning per share atau EPS terhadap kinerja keuangan antar maskapai Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines. Poin yang terakhir yang kelima yaitu untuk mengetahui perbedaan rasio Price Earning Ratio atau EPS atau PER terhadap kinerja keuangan antar maskapai Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines. Baik, selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian dalam penelitian ini ada 4 bagian. Bagian yang pertama itu manfaat bagi perusahaan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat evaluasi bagi bank untuk mengukur keberhasilan mereka dalam menciptakan kinerja keuangan yang sehat. Bagian yang kedua itu manfaat bagi kreditor, dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dalam pengambilan keputusan. Bagian ketiga itu manfaat bagi peneliti yang akan datang. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai referensi bagi mereka juga yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Bagian yang terakhir yaitu manfaat bagi penulis. Penulis dapat mendapat tambahan ilmu dari materi-materi yang digunakan dan bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pembaca yang akan datang. Baik, selanjutnya kita beralih kepada bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu penulis pertama Muslimah JA tahun 2023 dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Maskapai Penerbangan. Dengan hasil penelitian, perbandingan kinerja keuangan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rasio DER, NPM, ROE, EPS, dan PIR antara maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Singapore Airlines. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 di seluruh dunia, sehingga setiap negara menutup semua akses penerbangan. Selanjutnya, Susanto Wibowo pada tahun 2018 dengan judul penelitian Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Maskapai Penerbangan dengan hasil penelitian Singapore Airlines lebih baik bila dibandingkan dengan Garuda Indonesia. Selanjutnya, kita beralih kepada kajian teori. Yang pertama yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari berbagai proses laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, catatan, dan laporan lain, serta materi penjelasan yang termasuk bagian suatu integral dari laporan keuangan. Kemudian, analisis rasio keuangan menurut V. Wiratna Sujarweni pada tahun 2021, analisis rasio keuangan merupakan aktivitas untuk menganalisis laporan keuangan dengan cara membandingkan satu akun dengan akun lainnya yang ada dalam laporan keuangan. Perbandingan tersebut bisa antara akun dalam laporan keuangan neraca maupun rugi laba. Rasio keuangan yang pertama yaitu debt to equity ratio, net profit margin, return on equity, earning per share, price earning ratio. Itu pada kerangka pikir. Bisa Anda lihat pada gambar berikut, ada 2 variabel yang digunakan pada penelitian ini, variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen ada 5. Yang pertama yaitu DER sebagai X1, NPM sebagai X2, ROE sebagai X3, EPS sebagai X4, dan PER sebagai X5. Adapun variabel dependennya yaitu kinerja keuangan. Selanjutnya itu kita memasuki bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Berdasarkan variabel-variabel yang diteliti, maka jenis penelitian ini yaitu peneliti deskriptif. Peneliti deskriptif adalah peneliti untuk menggambarkan sesuatu, biasanya karakteristik kelompok yang relevan. Hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti ini adalah menggunakan metode deskriptif
komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Yaitu peneliti komparatif adalah suatu peneliti yang bersifat membandingkan keberadaan suatu variabel atau dua atau lebih sampel yang berbeda atau dua waktu yang berbeda. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek penelitian ini adalah maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk dengan Singapore Airlines Group dengan membandingkan kinerja keuangan di antara keduanya. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia Persero Tbk dengan Singapore Airlines Group. Objek penelitian ini adalah maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines dengan membandingkan kinerja keuangan di antara keduanya. Kemudian kita beralih kepada populasi dan sampel. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti perlu menentukan karakteristik dari objek penelitian. Pertama, karena jumlah suatu objek penelitian sangat besar dan peneliti tidak mungkin meneliti objek satu persatu secara keseluruhan. Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Garuda Indonesia dan Singapore Airlines Group pada tahun 2021 sampai 2023. Yaitu kita memasuki pada bab 4, yaitu gambaran umum perusahaan. Yang pertama yaitu PT Garuda Indonesia Tbk adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang didirikan pada tanggal 26 Januari 1949 sebagai perusahaan milik negara. Sejak awal berdirinya, Garuda Indonesia telah berkembang menjadi salah satu maskapai penerbangan terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini tidak hanya mengoperasikan penerbangan penumpang, tetapi juga mengembangkan layanan kargo serta jasa teknis penerbangan. Selama sejarahnya, Garuda Indonesia mengalami berbagai transformasi dan perkembangan, baik dari segi armada, layanan, maupun reputasi sebagai maskapai penerbangan yang berstandar nasional. Yang kedua yaitu PT Singapore Airlines. Singapore Airlines awalnya didirikan sebagai bagian dari Malayan Airways Limited pada tahun 1947. Penerbangan pertama MAL dilakukan pada tanggal 1 Mei 1947 dengan rute dari Singapura ke Kuala Lumpur. Pada tahun 1963, setelah pembentukan Federasi Malaysia, nama perusahaan diubah menjadi Malaysian Airways Limited. Pada tahun 1966, setelah pemisahan Singapura dari Malaysia, maskapai ini diubah menjadi Malaysia Singapore Airlines. Singapore Airlines resmi berdiri pada 1 Oktober 1972 dan fokus pada pengembangan layanan internasional. Pada tahun 1989, CIA menjadi maskapai pertama yang menggunakan Airbus A340-300 pada rute komersial. SIA adalah salah satu maskapai pertama yang mengoperasikan Airbus A380, pesawat penumpang terbesar di dunia pada tahun 2007. Yaitu kita memasuki pada bab 5, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pada PT Garuda Indonesia. Dari tabel di atas diketahui Garuda Indonesia pada tahun 2023 laba sebelum pajak mencapai 234 juta US dollar. Juga mengalami penurunan sebesar 1,615,49% dibandingkan tahun 2022 laba sebesar 3,935 miliar US dollar. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan 115,18% sebesar 4,532 miliar US dollar karena pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada operasional perusahaan. Kondisi total liabilitas pada tahun 2023 mencapai 8,10 miliar US dollar, mengalami peningkatan senilai 97,00% dibandingkan tahun 2022 sebesar 7,770 miliar US dollar. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 13,302 miliar US dollar. Kemudian pada tahun 2023 ekuitasnya negatif mencapai 1,282 miliar US dollar, menurun sebesar 119,67% dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,535 miliar US dollar. Sedangkan pada tahun 2021 meningkat sebesar 398,02%. Asetnya itu aset perusahaan pada tahun
tahun 2023 sebesar 6,727 miliar US dollar, meningkat 92,68% dibandingkan tahun 2020 sebesar 6,235 miliar US dollar dan menurun 115,36% dibandingkan tahun 2021 sebesar 7,192 US dollar. Aset lancar tahun 2023 sebesar 653 juta US dollar, menurun 122,54% dibandingkan tahun 2020 sebesar 801 juta US dollar dan meningkat 38,16% dibandingkan tahun 2021 sebesar 305 juta US dollar. Pendapatan usaha pada tahun 2023 mencapai 2,936 miliar US dollar, mengalami peningkatan 71,51% dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 2,100 miliar US dollar dan meningkat sebesar 63,64% dibandingkan tahun 2021. Tahun 2021 sebesar 1,336 pada tahun 2022 sebesar 2,509 US dollar dan meningkat 103,55% dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,609 US dollar. Penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 disebabkan karena berkurangnya beban operasional penerbangan saat 2022. Selanjutnya yaitu rugi usaha. Rugi usaha pada tahun 2023 sebesar 75,270 juta US dollar, menurun 5,785,14% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai laba sebesar 4,354 miliar US dollar. Rugi sebelum pajak pada tahun 2023 sebesar 234 juta US dollar, menurun 1.677,47% dibandingkan pada tahun 2022 mencatat laba sebesar 3,935 miliar US dollar dan menurun 115,18% dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,532 miliar US dollar. Pada tahun 2023, laba tahun berjalan mencapai 251 juta US dollar, menurun sebesar 1.482,82% dibandingkan pada tahun 2021. Mencatat laba sebesar 3,735 miliar US dollar dan pada tahun 2021 mencatat rugi tahun berjalan sebesar 4,174 miliar US dollar. Pada tahun 2023 komprehensif tahun berjalan mencapai 252 juta US dollar, menurun sebesar 1.480,91% dibandingkan pada tahun 2021 yang mencatat laba sebesar 3,737 miliar US dollar dan pada tahun 2021 mencatat kerugian komprehensif tahun berjalan mencapai 4,162 miliar US dollar. Kerugian tersebut disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu DER pada tahun 2023 sebesar 6,24% mengalami peningkatan dibandingkan DER pada tahun 2022 sebesar 5,06% dan pada tahun 2021 sebesar 2,18%. Selanjutnya yaitu NPM pada tahun 2023 sebesar 0,085% mengalami penurunan dibandingkan NPM pada tahun 2022 sebesar 1,78% dan pada tahun 2021 3,12%. Yaitu ROE pada tahun 2023 sebesar 0,20% mengalami penurunan dibandingkan ROE pada tahun 2020 sebesar 2,43% dan pada tahun 2021 peningkatan ROE sebesar 0,68%. Selanjutnya EPS pada tahun 2023 sebesar 0,0027% mengalami penurunan dibandingkan EPS pada tahun 2022 sebesar 0,14%
dan pada tahun 2021 sebesar 0,16%. Kemudian yang terakhir yaitu PIR pada tahun 2023 sebesar 1,12%, mengalami peningkatan dibandingkan PIR pada tahun 2022 sebesar 0,02%, dan pada tahun 2021 sebesar 6,91%. Kinerja keuangan pada tahun 2023 sebesar 0,04%, mengalami penurunan dibandingkan kinerja keuangan pada tahun 2022 sebesar 59%, dan pada tahun 2021 sebesar 0,58%. Selanjutnya untuk Singapore Airlines. Dari tabel di atas diketahui bahwa Singapore Airlines pada tahun 2023 laba sebelum pajak mencapai 2,650 miliar US dollar, mengalami peningkatan sebesar 12,91% dibandingkan tahun 2022. Rugi sebelum pajak sebesar 340 juta US dollar. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami rugi sebesar 4,270 miliar US dollar karena pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada operasional perusahaan. Kemudian untuk kondisi total liabilitas pada tahun 2023 mencapai 5,620 miliar US dollar yang mengalami penurunan senilai 174% dibandingkan pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 9.819 miliar US dollar. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan drastis sebesar 3,958 miliar US dollar. Kemudian pada tahun 2023 ekuitasnya mencapai 20,249 miliar US dollar, menurun sebesar 112% dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 22,800 miliar US dollar. Sedangkan untuk tahun 2021 menurun menjadi 16,278 miliar US dollar. Mengalami penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Yang untuk aset perusahaan tahun 2023 sebesar 34,430 miliar US dollar, mengalami penurunan sebanyak 115% dibandingkan tahun 2022 sebesar 40,802 miliar US dollar. Dan pada tahun 2021 menurun sebesar 31,868 miliar US dollar. Aset lancar tahun 2023 sebesar 19,299 miliar US dollar, meningkat 91,65% dibandingkan tahun 2022 sebesar 17,688 miliar US dollar, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 9,672 miliar US dollar. Untuk pendapatan usaha pada tahun 2023 mencapai 17,780 miliar US dollar yang mengalami peningkatan 43% dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 7,610 miliar US dollar, dan menurun sebesar 50% pada tahun 2021 sebesar 3,820 miliar US dollar. Peningkatan pendapatan pada tahun 2023 disebabkan oleh tingginya frekuensi penerbangan yang berjadwal setelah COVID-19. Beban usaha pada tahun 2023 sebesar 15,90 miliar US dollar, meningkat sebanyak 63% dibandingkan tahun 2022 sebesar 9,580 miliar US dollar, dan menurun 71% dibandingkan tahun 2021 sebesar 6,820 miliar. Penurunan pada tahun 2022 dan 2021 disebabkan karena berkurangnya beban operasional penerbangan. Kemudian untuk laba usaha tahun 2023 sebesar 2,690 miliar US dollar, meningkat 23% dibandingkan tahun 2022 yang mengalami rugi sebesar 610 miliar US dollar, dan pada tahun 2021 juga mengalami kerugian sebesar 2,510 miliar US dollar. Kemudian untuk laba sebelum pajak pada tahun 2023 sebesar 2,680 miliar US dollar, meningkat 13% dibandingkan tahun 2022
yang mencatat rugi sebesar 342 juta US dollar dan menurun 1.248,53% dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,270 miliar. Pada tahun 2023, laba tahun berjalan mencapai 2,160 miliar US dollar yang meningkat sebesar 43% dibandingkan tahun 2021 yang mencatat rugi sebesar 926 juta US dollar, dan pada tahun 2021 mencatat rugi tahun berjalan sebesar 4,270 miliar. Pada tahun 2023 komprehensif tahun berjalan mencapai 2,450 miliar US dollar, meningkat sebesar 39% dibandingkan tahun 2021 yang mencatat rugi sebesar 949 juta US dollar, dan pada tahun 2021 mencatat kerugian komprehensif pada tahun berjalan mencapai 4,310 miliar US dollar. Kerugian tersebut disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada operasional perusahaan. Kemudian untuk DER pada tahun 2023 sebesar 0,88% mengalami peningkatan dibandingkan DER pada tahun 2022 sebesar 0,83%, dan pada tahun 2021 sebesar 16,20%. NPM pada tahun 2023 sebesar 11,80% mengalami peningkatan dibandingkan NPM pada tahun 2022 sebesar 12,60%, dan pada tahun 2021 sebesar 12,45%. Untuk ROE pada tahun 2023 sebesar 14,80% mengalami peningkatan dibandingkan ROE pada tahun 2022 sebesar 10,20%, dan pada tahun 2021 penurunan ROE sebesar 26,31%. Untuk EPS pada tahun 2023 sebesar 61,4% mengalami peningkatan dibandingkan EPS pada tahun 2022 sebesar 35,1%, dan pada tahun 2021 sebesar 1,026%. PER pada tahun 2023 sebesar 10,11% mengalami penurunan dibandingkan PER pada tahun 2022 sebesar 16,1%, dan pada tahun 2021 sebesar 5,41%. Kemudian untuk kinerja keuangan pada tahun 2023 sebesar 5,8% mengalami peningkatan dibandingkan kinerja keuangan pada tahun 2023 sebesar 4,4%, dan pada tahun 2021 jumlahnya sebesar 12%. Kumpulan dari proposal yang kami sajikan, yang pertama yaitu Garuda Indonesia menghadapi tantangan lebih besar dalam hal pemulihan keuangan dan operasional dibandingkan Singapore Airlines, terutama karena keterbatasan dukungan finansial dan kondisi ekonomi di Indonesia. Yang kedua, Singapore Airlines lebih cepat dalam pemulihan dengan dukungan finansial yang kuat dan strategi manajemen yang lebih agresif. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.